Rutinitas pagi ibu rumah tangga Korea, bereskan kamar dalam 10 menit. Sebelum lanjut, tolong klik subscribe dan like ya Bu. Dan juga kalau sekiranya video ini manfaat, bantu share ke teman-teman yang lain ya, dengan klik tombol share. Nah, sekarang kita lanjut deh. Ketemu lagi nih Bu, sehat dan gembira terus semua ya. Pagi hari itu sering terasa seperti ujian mental buat ibu rumah tangga. Mata belum sepenuhnya melek, tapi kamar sudah lebih dulu ngajak ribut. Selimut kusut, bantal entah kemana, lantai penuh jejak semalam. Dan kita berdiri di tengah kekacauan sambil mikir ini hidup mau dibawa kemana. Bangun tidur bukan disambut segelas teh hangat, tapi disambut pemandangan yang bikin napas berat. Rasanya baru buka mata saja, energi sudah langsung dipala keadaan. Di titik ini biasanya kita belum ngapa-ngapain, tapi sudah capek duluan. Padahal hari masih panjang, dan drama rumah belum mulai. Yang bikin tambah greget, kita sering ngerasa harus beresin semuanya sekaligus. Mau rapi total, mau bersih kinclong, mau kamar serasa hotel bintang 5. Padahal kita ini ibu rumah tangga, bukan peserta lomba dekorasi nasional. Otak kita kepingin damai, tapi mata lihat berantakan dikit, langsung mikir hidup ini gagal. Nah, disinilah pentingnya materi yang mau dibahas. Karena ternyata ada cara yang lebih masuk akal, lebih manusiawi, dan lebih ramah buat hati ibu-ibu yang tiap hari multitasking antara nyapu, masak, ngurus anak, dan mikirin cicilan. Fenomenanya relate banget. Pagi itu bukan soal malas atau rajin, tapi soal pikiran yang sudah penuh sebelum tangan mulai kerja. Kita ini sering kalah duluan sama kekacauan visual. Lihat kamar semrawut, langsung emosi naik, sabar turun, dan senyum jadi langka. Padahal kalau kita bisa beresin sedikit tapi tepat, hati ikut lebih tenang, kepala lebih ringan, dan hidup terasa nggak segalak itu. Jadi sebelum bahas isinya lebih jauh, penting banget ngerti satu hal. Rumah rapi bukan cuma soal estetika, tapi soal waras atau tidaknya, ibu rumah tangga menghadapi satu hari penuh kejutan. Nah, suatu hari aku lihat video ibu rumah tangga Korea yang paginya kelihatan tenang banget, kamarnya juga kelihatan rapi, mukanya kalem, gerakannya pelan tapi pasti. Kayak hidupnya nggak pernah dikejar cucian dan setrikaan. Aku yang nonton aja langsung mikir, ini ibu rumah tangga apa tokoh utama drama? Sementara aku bangun tidur rambut udah kayak mie instan jatuh ke lantai. Di video itu dia cuma muter di kamar sebentar. Nggak ada drama angkat-angkat lemari, nggak ada acara bongkar laci sambil ngelamun, tapi 10 menit kemudian kamar kelihatan beres. Dan aku langsung ngerasa tertampar secara emosional dan estetika. Aku coba pahami, ternyata kuncinya bukan di cepat-cepatnya, tapi di fokusnya. Mereka nggak kejebak sama perfeksionisme. Nggak mikir kamar harus kinclong kayak hotel, tapi cukup kelihatan rapi dan nyaman dilihat. Yang penting pikiran nggak makin kusut, gara-gara lihat bantal jatuh dan selimut melorot. Hal pertama yang mereka sentuh itu kasur. Bukan HP, bukan dapur, bukan cucian, tapi kasur. Karena katanya kalau kasur rapi itu kayak ngasih sinyal ke otak bahwa hari ini kita siap hidup. Dan aku ngerasain sendiri, ketika kasur sudah rapi, rasanya lebih enak ngelangkah ke dapur. Beda sama kalau ninggalin kasur acak-acakan yang bikin hati ikut berantakan. Aku biasanya bangun, langsung ninggalin kasur kayak habis konser rock. Bantal kemana-mana, selimut melingkar kayak ular, dan itu tuh sebenarnya capek di mata. Jadi pas aku coba lipat selimut dan atur bantal, walau cuma seadanya, ternyata mood agak naik satu tingkat, walau dompet tetap kosong. Terus soal lantai, ibu-ibu Korea ini nggak nyapu satu kamar sampai keringetan. Mereka cuma fokus ke area yang kelihatan, misalnya samping kasur atau depan pintu. Pakai kain lap atau pel, 1-2 usap, selesai. Karena prinsipnya bukan bersih sempurna, tapi bersih terasa. Aku yang biasanya kalau nyapu malah kebablasan, ujung-ujungnya capek sendiri.
Sekarang cuma lap bagian yang sering diinjak, dan itu tuh sudah cukup bikin kamar kelihatan lebih manusiawi. Nggak kayak kandang ayam habis demo. Bagian berikutnya meja dan permukaan barang. Meja rias, meja kecil, rak, atau sudut yang sering jadi tempat numpuk barang. Mereka cuma balikin barang ke tempatnya. Tanpa drama, pilah-pilah sambil galau. Tanpa mikir, ini kenangan siapa ya? Ini bekas kapan ya? Pokoknya taruh, rapiin, lanjut hidup. Aku biasanya kalau lihat barang di meja, malah kejebak nostalgia. Nemu bros lama, mikir mantan. Nemu lipstik kering, mikir umur. Akhirnya bukan rapiin, malah duduk bengong. Jadi pas aku tiru cara mereka, taruh aja tanpa mikir. Ternyata hidup lebih ringan, dan kamar cepat kelihatan bersih. Yang bikin aku ngakak itu, mereka nggak merasa berdosa kalau kamarnya belum sempurna. Beda sama kita, yang kalau belum kinclong rasanya kayak gagal jadi ibu rumah tangga se-Indonesia. Padahal rumah itu buat hidup, bukan buat ikut audisi majalah interior. Mereka juga nggak kejebak sama satu titik. Kalau lihat satu sudut masih berantakan, mereka nggak langsung nyemplung ke situ. Sampai lupa waktu, tapi lanjut dulu ke hal lain yang kelihatan. Karena yang penting, kamar terasa rapi secara keseluruhan. Bukan satu titik doang yang kinclong, tapi sekitarnya chaos. Lalu terus aku coba cara ini. Jadi, walau ada satu keranjang cucian yang masih nongkrong, aku nggak stres. Karena kasur rapi, lantai bersih, meja kosong, dan itu sudah cukup bikin aku merasa lebih waras. Walau cucian tetap nunggu jodoh, yang paling kerasa itu efek ke hati. Pas kamar rapi, pikiran lebih adem, anak nanya ini itu nggak langsung meledak. Suami nanya kaos kaki nggak langsung nyolot. Karena visual kamar yang rapi itu kayak menenangkan emosi sebelum drama dimulai. Kadang kita ini capek, bukan karena kerjaan berat, tapi karena visual rumah bikin hati penuh. Lihat barang berserakan tuh, kayak otak diserang serentak dari segala arah. Jadi rutinitas 10 menit ini tuh bukan soal bersih, tapi soal menyelamatkan mental ibu-ibu. Sebelum hari benar-benar dimulai, aku juga jadi sadar, mereka itu disiplin bukan karena rajin luar biasa, tapi karena sistemnya simple, nggak pakai mikir banyak, bangun, beresin kasur, lap lantai dikit, rapiin meja, selesai. Kayak autopilot ibu rumah tangga versi Korea yang bikin hidup terasa lebih ringan. Kadang hidup ibu rumah tangga itu memang kelihatan biasa saja, tapi isinya luar biasa penuh. Pagi dimulai dari kasur berantakan, hati yang belum sepenuhnya bangun, dan kepala yang sudah mikir 1000 hal. Tapi dari situ juga, sebenarnya kita sedang belajar satu hal penting, bahwa merapikan kamar itu bukan soal selimut dan bantal saja, tapi soal merapikan isi kepala supaya hari ini tidak dimulai dengan emosi yang kusut. 10 menit pertama di pagi hari itu seperti setir mobil kehidupan. Kalau arahnya sudah benar, sisanya tinggal jalan. Kita bukan sedang lomba rumah paling kinclong sedunia. Kita cuma sedang berusaha jadi ibu yang lebih waras sedikit dari kemarin. Dan kalau hari ini cuma mampu beresin kasur dan lantai, itu sudah prestasi besar, karena yang lain masih bisa menyusul. Termasuk mimpi yang sempat ketunda, karena sibuk ngurus semua orang, kecuali diri sendiri. Jadi kalau pagi ini kamar sudah agak rapi, tarik napas panjang dan senyum sedikit ke diri sendiri. Bukan karena hidup tiba-tiba sempurna, tapi karena kita masih berdiri, dan masih mau berusaha. Ibu rumah tangga itu bukan superhero pakai jubah, tapi manusia biasa yang bangkit dari kasur dan memilih tetap kuat walau sambil ngantuk. Dan itu sungguh luar biasa. So, terima kasih banget buat semua yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di obrolan serta cerita yang lebih menarik di video berikutnya. Salam semangat buat ibu-ibu hebat.